Sebelumnya izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Eh, kita bertemu kembali untuk web ketiga pada malam hari ini. Izin untuk share screen. Untuk pertemuan ketiga ini atau web ketiga, ini kita akan membahas terkait pengujian hipotesis sebenarnya karena kita untuk menjawab pertanyaan atau untuk mengerjakan tugas yang keempat yaitu hasil analisis dan kesimpulan sementara. Oleh karena itu, pasti kita harus membutuhkan bagaimana cara pengujian dari sebuah hipotesis. Dari analisis data hasil analisis, sebenarnya ada beberapa yang akan bisa digunakan. Pertama, kita bisa menggunakan distribusi skor. Distribusi skor di sini seperti penyajian sebuah data yang telah dihasilkan. Yang ada data yang Anda peroleh dari sebuah survei, terutama yang respondennya cukup banyak, seringkali mempunyai pola tertentu yang bisa dibaca ketika Anda menyusun data tersebut dengan cara tertentu. Nah, di sini ada beberapa tabel atau gambar. Kita bisa memilih mana sih untuk penyajian data yang telah Anda dapatkan yang tepat digunakan untuk penyajian hasil analisis. Yang pertama, jika ini ada perbandingan skor, misalkan di sini adalah TOEFL. Di sini ada kelas A dan di kelas B. Penyajian data di sini tepat digunakan jika memang ingin mengetahui perbandingan skor TOEFL di kelas mana yang lebih baik atau lebih bagus. Jika dilihat dari sini dapat dibaca bahwa ternyata di kelas B mempunyai skor yang lebih tinggi daripada rata-rata dari skor kelas B. Di sini juga ada gambar umur responden dari tahun. Respondennya berdasarkan umur. Di sini ada umur. Terus di sini ada 10, ini misalkan umur responden 10 tahun, 15 tahun, 20, 25, 30, sampai 75 tahun. Di sini Anda bisa menggambar seperti ini, menyajikan data seperti ini, lalu ke atasnya adalah berapa jumlah umur responden tersebut. Misalkan di sini ada 15. Umur dari 15 ternyata dengan jumlah 2 atau sekitar 3. Lalu pada umur 20 ternyata ada 5 responden. Umur 25 ada sekitar 12 dan seterusnya. Ini adalah penyajian data yang dapat digunakan. Selain itu dapat pula menggunakan diagram batang. Caca responden berdasarkan umur di sini kelompok. Kelompok umur di sini terlihat bahwa bagaimana sih kalau misalkan 25 tahun kurang dari 25 tahun atau sama dengan dari 25 tahun. Di sini ternyata ada 101 jumlah dari responden tersebut. Karena di sini yaitu per kelompok, maka di sini ada 26 sampai 35. Selanjutnya 36 sampai 45 yang menyatakan bahwa umur-umur tersebut dibagi kelompok sebanyak 10 dari range-nya tersebut dan ternyata mempunyai dengan jumlah 139 frekuensi atau 139 responden pada di sekitar umur 26 sampai 35. Hal tersebut pula ada yang gambar seperti pie. Di sini menyangkut berapa jumlahnya dan berapa persentasenya. Karena telah kita ketahui bahwa kalau misalkan lingkaran seperti ini berarti mempunyai jumlahnya yaitu total 360.
Jadi di sini nanti akan membentuk persentase-persentase dari total tersebut. Mohon maaf sebelumnya yaitu 100% dari total tersebut. Kecuali kalau di sini berbentuk derajat, yaitu baru 360. Lalu di sini juga kalau yang tadi adalah bisa per kelompok, maka di sini berdasarkan umur yang itu merupakan range-nya akan lebih detail atau lebih spesifik. Jadi misalkan 15 yaitu berapa? 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 25, dan selanjutnya. Ini seperti berbentuk batang. Dan ini lebih spesifik. Lalu jika dipertanyakan bagaimana sih atau mana sih yang tepat dalam penyajian data yang telah Anda temukan atau Anda telah kumpulkan dan akan disajikan ke laporan karya ilmiah tersebut, yaitu tergantung dari cara sudut pandang Bapak Ibu. Yang penting itu ada kebermanfaatannya, dia jelas. Lalu di sini ada distribusi normal. Sebuah sampel atau data sebenarnya jika ingin menggunakan uji hipotesis, ada uji prasyaratnya yaitu distribusi normal. Distribusi normal di sini dengan rata-rata sama dan simpang baku berbeda. Untuk distribusi normal sebenarnya dilambangkan oleh sebuah lonceng terbalik. Sebenarnya di sini ada gambar lonceng tetapi terbalik. Di sini terlihat rata-ratanya yaitu dia membentuk dari sini setengah. Jadi yang rendah yaitu sedikit, yang tinggi juga sedikit dengan rata-ratanya di sini atau rata-rata nilai tengah modus yang biasanya kita sampaikan yang sering muncul itu lebih banyak berada di nilai angka sedang. Maka dia akan membentuk sebuah lonceng atau distribusi normal. Selanjutnya pemilihan prosedur statistika. Dua asumsi yang paling umum digunakan adalah data mempunyai interval atau rasio. Selanjutnya, data memenuhi karakteristik distribusi normal yang tadi telah dibahas, yaitu mempunyai kurva normal atau berbentuk lonceng, yaitu memiliki titik tertinggi yang ada di tengah distribusi dan memenuhi tingkat kemiringan nilai skewness dan kurtosis tidak melebihi batas tertentu. Sebenarnya tidak hanya dua asumsi tersebut. Jadi asumsi-asumsi atau uji prasyarat atau dapat dipilih atau lebih tepat digunakan jika memang analisis data yang Bapak Ibu gunakan itu tergantung dengan analisis data yang Bapak Ibu gunakan. Karena setiap analisis data akan membutuhkan asumsi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, uji hipotesis dengan menggunakan statistika di sini memang harus benar-benar dipahami terlebih dahulu bagaimana kebermanfaatan dari asumsi-asumsi tersebut. Cara pemilihan asumsi harus tepat. Jika asumsi tidak terpenuhi, maka harus menggunakan uji statistika atau uji yang lebih tepat. Misalkan jika tidak memenuhi uji normalitas, berarti harus menggunakan uji yang tidak membutuhkan uji distribusi normal seperti itu. Selanjutnya, statistika deskriptif. Dari statistika sebenarnya ada dua, bisa menggunakan statistika deskriptif dan statistika inferensial. Tergantung bagaimana rumusan masalah dan uji hipotesis yang akan digunakan itu lebih tepat pada metodologi yang seperti apa. Sehingga hal ini akan menentukan statistika deskriptif dan statistika yang akan digunakan, manakah yang lebih tepat. Jika kita membahas statistika deskriptif, di sini adalah statistika yang digunakan untuk membuat ringkasan dari data yang diperoleh untuk mendapatkan informasi terkait fitur-fitur tertentu dari data yang ada. Dalam statistika deskriptif, fokusnya adalah pada data, bukan pada peubah.
Peubah di sini yang dimaksud adalah variabel. Selanjutnya, statistika deskriptif akan memberikan informasi yang diperlukan kepada peneliti atau pembaca laporan peneliti tentang kesan pertama yang akurat tentang datanya seperti apa. Beberapa statistika deskriptif yang sering ingin dilihat oleh peneliti adalah pusat kecenderungan atau central tendency, ukuran variabilitas data, dan perbandingan nilai standar. Jadi pusat kecenderungan ada 3 ukuran pusat kecenderungan yang sering digunakan, yakni rata atau mean, nilai tengah, median, dan nilai yang paling sering muncul ataupun modus. Jadi statistika deskriptif bisa hanya mencakup dari mean, median, dan modusnya seperti apa, serta seperti frekuensinya saja. Tidak sampai uji hipotesis analisis data. Ukuran variabilitas data di sini bisa menggunakan simpang rata adalah nilai tunggal yang diperoleh dari penjumlahan antara nilai mutlak atau absolut dari selisih nilai setiap data dengan rata. Yang selain itu, simpangan baku merupakan ukuran variabilitas yang lebih banyak dibandingkan dengan simpang rata. Jika menggunakan nilai standar, seringkali juga kita dihadapkan dengan beberapa kelompok data yang masing-masing mempunyai distribusi sendiri. Untuk memahami informasi yang berasal dari distribusi berbeda, diperlukan suatu metode untuk membandingkan distribusi yang berbeda tersebut, yakni dari nilai dan skor. Jika tadi sebenarnya kalau bisa disimpulkan yaitu statistika deskriptif berarti hanya mean, median, data, mean, median, dan modus ataupun frekuensi. Kalau misalkan selanjutnya yaitu statistika inferensial. Dari prosedur statistika untuk generalisasi disebut dengan statistika inferensial. Jika ingin maksudnya di sini yaitu jika ingin mengeneralisasikan sebuah data, maka kita harus menggunakan statistika inferensial. Tidak bisa kita hanya menggunakan deskriptif saja. Secara singkat, statistika inferensial mempunyai 2 fungsi. Yang pertama, untuk membuat estimasi populasi berdasarkan sampel. Selanjutnya, untuk menguji hipotesis berbasis statistika. Estimasi populasi berdasarkan sampel acak. Di sini estimasi statistik parameter populasi didasarkan pada asumsi bahwa sampelnya dipilih secara acak dan mewakili keseluruhan populasi. Hanya ketika kita memiliki sampel acak yang representatif, kita bisa membuat estimasi yang masuk akal tentang seberapa detail hasil prosedur statistika memperkirakan beberapa parameter populasi. Jika sampel tidak dipilih secara acak, sehingga tidak representatif, mewakili populasi. Jika di sini yaitu berdasarkan sampel acak, tetapi terdapat pula sebenarnya beberapa sampling, misalkan menggunakan purposive sampling. Hanya saja purposive sampling kita harus memiliki beberapa tujuannya seperti apa. Apakah memang tepat digunakan. Lalu selain itu juga kita bisa menggunakan stratified sampling. Stratified sampling ini yaitu digunakan untuk bagaimana cara kita mengambil sebuah data teknik pengambilan sampelnya. Misalkan kita akan mengambil sampel dari kualitas akreditasi sekolah. Jika samplingnya berarti melalui kualitas akreditasi dari A, B, dan C. Berapa persentase atau dari pengambilan sampel tersebut? Proporsinya di situ harus jelas. Setelah kita menemukan kualitas A berapa persen, B berapa persen, C berapa persen, maka kita dapat membagi dari kualitas A, B, C tersebut menggunakan sampel acak tersebut. Jadi kita bisa juga bagaimana cara teknik pengambilan sampel itu tidak hanya harus acak, bisa juga purposive, bisa stratified, dan lain-lain. Jadi tergantung bagaimana teknik sampel yang akan digunakan dengan cara penjelasan tersebut. Tetapi
dari stratified nanti di dalamnya juga akan kembali lagi ke sampel acak. Dari central limit theorem kita mengetahui 3 hal. Rata kita peroleh dari jumlah. Rata dari distribusi sampel ini sama dengan populasi yang pada dasarnya diambil dengan rata. Jadi pengujian hipotesis penelitian adalah dugaan sementara tebakan berdasarkan prediksi yang didasarkan pada teori atau empiris. Di sini jadi prediksi yang didasarkan pada teori dan atau empiris. Oleh karena itu bab 2 atau landasan teori kajian teori yang Bapak Ibu gunakan untuk laporan ilmiah tersebut memang harus kuat karena di sini untuk hipotesis penelitian dugaan sementara. Jika memang kurang kuat, maka dapat diragukan apakah memang hal tersebut tepat atau tidak. Satu-satunya tujuan hipotesis penelitian yaitu memberikan kerangka kerja yang logis untuk memandu seorang peneliti saat merancang penelitian dan proses pengumpulan data. Jadi memahami signifikansi dan uji signifikansi. Jenis hipotesis di sini kita bisa hipotesis nol, hipotesis alternatif. Jika kita ini misalkan di sini H0-nya tidak ada pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan pengguna. H1-nya yaitu kebalikannya dari H0, yaitu ada pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan penggunaan. Di sini hipotesis 0 bisa pernyataan awalnya tidak ada perbedaan, bisa pengaruh, bisa hubungan. Jadi apakah selalu perbedaan? Ternyata tidak. Karena bisa antara perbedaan, pengaruh, atau hubungan yang signifikan. Dari arah pengujian hipotesis ada uji 2 arah digunakan ketika peneliti ingin mengetahui atau ada tidaknya perbedaan pengaruh. Nah, dari uji hipotesis di sini ada tingkat signifikansi yang benar-benar jelas. Tingkat signifikansi menunjukkan bahwa toleransi kesalahan dalam menolak H0. Itu nilai yang sering digunakan adalah 0,05. Artinya resiko kesalahan sebesar 5%. Akan tetapi semakin kecil signifikansi, semakin ketat kriteria untuk menyatakan hasil signifikan. Apakah harus 5%? Sebenarnya bisa juga menggunakan 1%, yaitu 0,01. Dan 0,01 ini dapat digunakan biasanya lebih ke kecenderungan seperti yang lebih fatal, yaitu untuk kesehatan misalnya, karena bersangkutan tentang yang lebih urgent atau nyawa, maka hal tersebut harus lebih kecil dari 1%. Diusahakan tidak ada kesalahan, risiko kesalahan. Jika kita mengetahui p-value, jadi uji hipotesis bisa kita menggunakan signifikan atau kita juga bisa dari p-value di sini menunjukkan peluang memperoleh hasil setidaknya se-ekstrim data penilaian. Jika p-value-nya kurang dari alfa, maka H0 ditolak dan H1 diterima secara statistik. Tetapi jika misalkan kebalikannya lebih dari nilai signifikansi, maka tidak cukup bukti untuk menolak H0. Hal ini harus benar-benar diperhatikan agar tidak salah mengambil sebuah keputusan. Lalu kesalahan tipe 1 dan tipe 2. Ada keputusan peneliti. Tadi sebenarnya di sini telah disebutkan bagaimana cara menolak H0 dan bagaimana cara menerima H0. Untuk langkah-langkah pengujian hipotesis, yang pertama merumuskan H0 dan H1 pada hipotesis penelitian, menentukan taraf signifikansinya, berapa tingkat signifikansi yang akan kalian gunakan, memilih uji statistik sesuai dengan jenis data dan tujuan penelitian. Hal ini penting. Ketepatan dari uji statistik akan mempengaruhi hasil data. Menghitung statistika uji dan p-value dan menarik keputusan dan menulis interpretasi penelitian. Kalau misalkan di sini ada membandingkan
memilih uji statistika. Bisa dari tujuan analisis, contohnya membandingkan rata satu kelompok dengan nilai acuan. Kita bisa menggunakan uji T1 sampel. Jika membandingkan rata dua kelompok, maka menggunakan uji T2 sampel. Jika ingin menguji hubungan dua variabel yang dengan data numerik, maka bisa menggunakan korelasi Pearson atau Spearman. Jika ingin memprediksi Y dari X atau memprediksi dependen dari independen, maka dapat menggunakan regresi linier.